hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sembah Tuhan. Segala puji. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan Tinggikan nama. namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu
masuk dalam hadirat-Nya. Allah yang baik, Engkau Allah yang teramat baik. Kami rindu Tuhan. Kami rindu duduk seperti Maria Tuhan, duduk diam. Kami rindu menikmati hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami boleh hadir di tempat ini. Tapi kami percaya karena Kau mau melawat hati setiap hati kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan hati yang lesu, berbeban berat, kami taruh pengharapan kami ke dalam nama-Mu. Ya. Kami percaya mujizat terjadi di tempat Amin. ini. Roh Kudus, biarlah Engkau beracara siang hari ini. Biarlah kami boleh masuk dalam hadirat-Mu dengan sukacita. Amin. Kami naikkan pujian bersama malaikat surga. Amin. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Amin. Kami percaya Bapa, Kau yang bertakhta di atas segala pujian umat-Mu. Kami serahkan acara hari ini hingga nanti ke dalam nama-Mu Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu Dalam ibadah nama siang hari ini Yesus. Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Saya rindu berikan kemuliaan bagi Allah kita lebih meriah lagi hari ini. Saya rindu kita bangkit berdiri. Amin. Berikan salam kanan kiri saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus melawat hidupmu. Amin. Saya melihat muka-muka yang gembira. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kemarin bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Oleh karena siang hari ini saya rindu kita mau pekikkan semangat kemerdekaan untuk siang hari ini sama-sama jemaat Tuhan. Setelah hitungan ketiga kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Siap? 3, 2, 1. Merdeka! 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 Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia sanggup memulihkan. Ada sukacita pagi hari ini. Ya. Haleluya. Sukacitaku penuh Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, umat-Mu bersukacita. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan. Saudara boleh menari tempat ini. Hey! Haleluya. Sukacita itu Kau berikan tempat ini Tuhan. Sama-sama gereja Tuhan katakan, hey! Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Amin. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari.
Cintaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru, katakan anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Rahmatnya yang limpahkan selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus bukan berserah. Sembah Tuhan, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, bukan puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Amin. Rahmatnya yang limpahkan selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Sama-sama katakan, puji Dia. Amin. Tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Bukan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, amin. Puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Bukan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan, ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Oh, ya Yesus, sukacitaku. Sukacita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, lebih meriah bagi Dia. Siapa yang percaya Tuhan Allah kita Tuhan yang besar, percaya mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Sama-sama kita mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Dialah Allah kita, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Saya rindu cuma angkat tangan dari baik saja. Oh, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk
Tunggu kehadirannya, datanglah kami bersujud datangnya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Ada sukacita? Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ada kegirangan yang luar biasa Tuhan curahkan pada siang hari ini. Saya percaya tanda orang dimerdekakan ini adalah dia bersukacita. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi bagian dari bangsa ini. Kami rindu Tuhan berdoa bagi bangsa ini. Sebab firman-Mu katakan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Kami percaya Tuhan, tiada nama lain di muka bumi ini, hanya Yesus yang kami sembah. Ya. Saya rindu Tuhan. Mari kita bawa hati kita berdoa bagi bangsa ini yang Tuhan sudah berikan kemerdekaan selama 79 tahun. Kita menjadi bagian dari bangsa ini. Kita menjadi umat pilihan. Kita berdampak bagi bangsa ini. Amin. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu harta negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah merdeka, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia bagi Kau. Mari sama-sama arahkan, katakan pujian ini bagi bangsa kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Rinduku Indonesia, ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu Indonesia.
kami rindu. Kami berdoa bagi bangsa ini. Mari arahkan hatimu kepada bangsa ini. Berapa banyak yang rindu mendoakan bagi bangsa ini? Boleh angkat tangan sama-sama. Haleluya. Hatiku rindu. Biar jemaat. Amin. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Jemaatmu di tempat ini Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Amin. Berikan hatimu bagi bangsa ini. Biar Tuhan melawan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Bagi kemuliaan-Mu. hatiku rindu kata, hatiku rindu melihat, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, Bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, katakan ya Allahku, Kemuliaan-Mu. oh ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, Nyatakan curahan kuasa-Mu. di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Tuhan kami sembah. Mari rekan hadiratnya, mari berikan doamu kepada Indonesia. Ampunilah bangsa kami Tuhan, jamahlah bangsa kami, biar kami boleh menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Sembah Dia dalam hadiratnya. Kaulah Raja, kami percaya. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kau nyatakan rancangan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami Kau lawan. Penuhi umat-Mu, kami menjadi bagian dari bangsa kami Tuhan. Haleluya. Mari doakan bagi bangsa ini, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mari kita hidup di dalam kekudusan.
bagi bangsa ini. Oh Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami mau percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, sembah Dia, lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari katakan, Kau Allah Immanuel, Allah yang besertaku. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami mau percaya Tuhan, rancangan-Mu, rancangan yang indah. Kau nyatakan bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Mari arahkan siang hari ini, Dia hadir di tempat ini. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saudara kita bangkit berdiri, katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau kuatkan, amin. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Semua saja katakan Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel,
bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami dalam segala kesesakan. Engkaulah Allah yang memberikan pertolongan di saat kami membutuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk 79 tahun kami menikmati kemerdekaan. Bangsa ini boleh membangun atas pilihannya sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depan bangsa ini perlu berharap kepada Engkau. Membawa bangsa ini memasuki satu masa yang lebih baik karena Engkau bertata atas bangsa ini. Amin. Kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Memberkati pemerintahan yang baru. Engkau menuntun Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa menjadikan negara ini menjadi lebih baik setiap waktu. Dan hanya Engkau yang bisa menolong mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau akan menolong kami di waktu-waktu ke depan. Dan kami akan hanya berharap kepada Engkau, bukan kepada manusia, bukan kepada situasi atau apapun Tuhan. Tapi pengharapan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Urapi kami sehingga kami menyediakan waktu yang terbaik. Menginvestasikan waktu ini Tuhan. Untuk belajar mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom, shalom. 79 tahun kita sudah merdeka. Siapa kemarin yang nonton upacara kemerdekaan? Ada yang nonton? Keren loh Bapak Ibu, karena dilaksanakan di dua tempat, yang satu di IKN, yang satu di Istana Merdeka. Secara streaming, kapan-kapan kita wisata bareng ke IKN, ya Bapak Ibu, ya nanti kita ketemunya di Kalimantan, nanti jalan bareng ke IKN. Oke, firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang pengharapan. Apa itu pengharapan? Setiap kita pasti pernah berharap, bahkan mungkin hari ini kita juga sedang berharap sesuatu. Mungkin berharap ada pertolongan di masa kesesakan. Mungkin ada yang berharap menang undian. Atau ada yang berharap untuk bisa disembuhkan. Yang masih single berharap dapat jodoh. Itu pengharapan-pengharapan kita. Waktu saya menyiapkan ini, lalu saya ketik di Google tentang pengharapan. Saya mau cari kata pengharapan, apa sih artinya pengharapan? Yang keluar malah gambar-gambar seperti ini. Sebelum kita mulai supaya nggak tegang ya Bapak Ibu. Nah, mending kamu kasih aku sarapan
daripada cuma kasih harapan. Ya, ini memenya ya. Maaf, aku bukan Hansaplas yang hanya kamu butuhkan di saat kamu terluka. Lalu kamu buang setelah sembuh. Wah, ini biasanya anak Gen Z. Lalu kemudian, nah ini. Ada sebagian orang terjebak di genangan air. Sebagian terjebak di genangan rindu. Sebagian lainnya terjebak di banjir harapan palsu. Cie. Ya, pengharapan. Ada banyak cerita tentang bagaimana orang berharap. Tapi ternyata orang bisa berharap untuk hal yang salah. Ada orang yang korupsi, tapi berharap gak ketahuan. Ada orang yang gak bayar pajak, berharap gak didatangi oleh petugas pajak. Itu pengharapan yang didasarkan kepada satu sasaran atau tujuan yang salah. Atau ada orang yang berharap kepada orang yang bisa saja sangat mengecewakan. Berharap ditolong, malah zong. Berharap kepada saudara dekat, ternyata pas dibutuhkan saudaranya menjauh. Berharap kepada janji pejabat, pejabatnya amnesia waktu sudah menjabat. Jadi kita kecewa karena kita berharap kepada yang manusia yang bisa berubah. Ada sebuah cerita. Nah, cerita ini harus diperhatikan baik-baik supaya bisa ketawa. Ya, jadi saya akan cerita. Kalau Bapak Ibu dengar baik-baik, Bapak Ibu akan ketawa. Tapi kalau nggak dengar baik-baik, tidak akan ketawa. Siap mendengarkan? Jadi yang ketawa akan ketahuan. Oh, berarti ini mendengarkan saya baik-baik. Tapi kalau nggak ketawa, berarti Bapak Ibu tidak mendengarkan baik-baik. Oke, ceritanya seperti ini. Ada seorang pejabat, dia lagi kunjungan, kunker ke satu daerah kecil yang masuk ke pelosok. Dia berkunjung kenapa? Karena sebagian besar penduduk di tempat itu memilih dia. Sehingga akhirnya dia bisa menjabat. Sebagai tanda terima kasih, dia bersama rombongannya pergi ke daerah itu. Nah, dikumpulkan di aula desa itu. Lalu pejabat itu bertanya, Bapak-bapak, terima kasih karena peran bapak-bapak saya bisa terpilih. Bapak-bapak mau minta apa? Lalu kepala desanya berkata, Pak, kami punya 2 permintaan. Oh oke, silakan, gas. Permintaan pertama Pak, kami punya klinik. Tapi di klinik itu tidak ada dokternya. Kenapa? Karena tidak ada dokter yang mau berpraktek di tempat kami. Oh, jadi mintanya dokter, pejabatnya berkata. Iya Pak, baik. Lalu dia keluarkan handphonenya, iPhone terbaru. Kemudian dia ketik, lalu kemudian dia pegang di teleponnya, di telinganya dia berkata, halo, dinas kesehatan ya? Oh iya Pak, saya ada di tempat ini. Lalu bla 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 dia cerita. 1 menit, 2 menit kemudian dia tutup handphonenya. Pak Kepala Desa, beres. Besok akan ada dokter yang datang ke tempat ini. Dia akan praktek di tempat ini. Ketika pejabatnya berkata seperti itu, pejabatnya mengharapkan ada tepuk tangan. Tapi kok nggak ada tepuk tangan ya? Padahal sudah saya bantu. Lalu akhirnya, pejabatnya kesimpulan, mungkin kedua permintaannya harus dipenuhi dahulu. Baik Pak, sekarang permintaan kedua dari kepala desa. Permintaannya apa? Kepala desanya berkata, Pak, sudah puluhan tahun di tempat ini tidak ada sinyal telepon. Tolong Pak, buat pemancar sinyal telepon di tempat ini. Ada yang ketawa? Ibu Sarah enggak ketawa? Yang enggak ketawa? Bingung? Atau perlu saya ulangi? Ya, kalau kita berharap sama orang pasti kecewa. Ya, sama kayak pejabat tadi, dia pura-pura telepon, wong enggak ada sinyal telepon. Bagaimana mungkin dokternya datang, wong sinyal teleponnya aja enggak ada. Katanya besok mau datang, ya. Tapi ini cerita menggambarkan
Kalau kita berharap kepada orang, maka pengharapan itu bisa saja mengecewakan. Betul? Lalu pertanyaannya, kita berharap sama siapa dong? Nah, temukan di GSA Filipi tanggal 18 Desember. Ya, kita akan menemukannya hari ini ya. Jadi kita akan kecewa kalau pengharapan itu tidak sama dengan ekspektasi. Jadi pengharapannya di sini, ekspektasinya di sini. Kalau pengharapannya sebegini, ekspektasinya segini, kita akan senang. Tapi kalau pengharapannya segini, ekspektasinya segini, kita akan kecewa, tidak puas. Kenapa? Karena pengharapannya tidak sesuai. Apa yang diterima tidak sesuai. Nah, ketika kita kecewa, maka kita akan merasakan kehilangan harapan. Dan itu tidak akan ditemukan di tempat ini. Karena kita akan menemukan jawabannya di GSA Filipi. Amin? Oke, kita akan belajar sama-sama. Saya bisa minta bangkit berdiri Bapak Ibu? Karena kita akan baca satu ayat yang luar biasa. Ya, Ibrani 16 ayat 9 sampai 10. Supaya tidak ngantuk. Ya. Ada 10 ayat, Bapak Ibu baca yang kuning aja, saya baca yang putih. Oke, saya siapkan dahulu. 1, 2, 3. Ya, tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut. Mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Silakan Bapak Ibu. Oh, sorry. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. 18. Tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilaburkan sampai ke belakang tabir. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Kristus itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan Abraham mendapatkannya. Kenapa Abraham mendapatkannya? Karena Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Amin. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Waktu saya menyiapkan ini ada 5 alasan kenapa kita bisa berharap kepada Allah. Ada 5 alasan. Pengharapan di dalam Allah atau di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Kita perlu ngerti 5 alasan ini dan perlu mencatatnya di dalam loh hati kita. Kelima alasan ini. Siap Bapak Ibu? Alasan yang pertama, karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu baik. Allah kita itu Allah yang baik. Sangat baik, begitu baik. 5 alasan ini semuanya berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan perkataan manusia, bukan berdasarkan analisa seseorang, tapi semuanya
berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu di setiap alasan akan ada firman yang menguatkan alasan tersebut. Yang pertama karena kebaikannya. Mazmur 7 ayat 11 berkata seperti ini. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi artinya apa? Lebih-lebih lagi. Kalau kita saja dikatakan yang standarnya masih jahat, mau memberikan yang baik buat anak kita. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin Bapak Ibu. Bahkan Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, dua ayat ini menunjukkan betapa baiknya Allah kita. Bahkan kita bisa menyebut Dia ya Aba, ya Bapa. Sebuah panggilan yang sangat manis. Bagaimana mungkin kita bisa memanggil Allah kita ayah kita, Bapa. Karena Dia sangat baik dan kita adalah anak-anaknya. Saya kasih sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Saya sudah menikah 24 tahun. 24 tahun dengan istri saya. Ya, satu kali saya menikah. Waktu saya menikah, kami berjanji untuk seia sekata di saat sulit maupun di saat senang, di saat suka maupun duka, di saat sakit ataupun tidak sakit. Itu janji kita. Dan hidup saya adalah miliknya Linda. Linda milik saya. Kami sudah menjadi satu. Ketika hidup saya sudah Linda miliki, apapun di dalam tubuh saya, itu juga miliknya dia. Betul Bapak Ibu? Betul? Kalau dia bisa minta, dia panggil saya gitu ya. Trademark, nggak boleh dicontoh yang lain. Ya. Bisa nggak pinjem handphonenya atau minta handphonenya? Saya kasih nggak Bapak Ibu? Saya kasih. Wong hidup saya aja sudah saya berikan, apalagi sebuah handphone. Kalau dia bilang, minta dong uang di dompetmu, saya kasih. Saya kasih sama dompetnya, mumpung gak ada isinya. Saya kasihkan dia supaya diisi sama dia. Ya kan? Saya kasihkan semua. Kalau saya makan, dia suka nyicip. Waktu saya makan, saya tanya mau beli enggak mau. Tapi begitu saya makan, lihat mau dong, ya udah saya kasih. Ya, saya kasih. Kenapa? Karena saya sudah miliknya dia. Dia miliknya saya. Dan ada sebuah ayat yang menunjukkan hal yang sama, bahkan lebih lagi. Ayat ini berkata seperti ini Bapak Ibu. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Buat Allah, Yesus itu adalah yang terbaik yang dia miliki. Tapi itu saja diberikan buat kita. Jika Yesus yang terbaik diberikan buat kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu yang lainnya untuk kita, anak-anaknya. Amin Bapak Ibu, itulah kebaikan Allah. Kalau kita merasa Tuhan gak baik, Bapak Ibu perlu belajar firman Tuhan ini, bahwa Allah itu Allah yang sangat baik. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu, masih ada 4 alasan yang lain. Oke, alasan yang kedua, Allah tidak pernah berdusta. Pejabat bisa berdusta, saudara kita bisa belenjani, teman bisa lupa akan janjinya. Tapi Allah gak pernah berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Amin Bapak Ibu. Dan berbicara dan tidak menepatinya. Firman Tuhan ini isinya adalah janji Tuhan buat kita. Allah berbicara dan tercatat di dalam firman-Nya. Dan ketika Allah berbicara, firman-Nya katakan, atau berbicara dan tidak menepatinya, artinya setiap janji, kalau kita percaya dan berharap
kepada Dia, maka itu akan menjadi bagian kita. Amin. Ibrani 6 ayat 18 berkata, sebab oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Alasan yang kedua ini, bahwa Allah tidak pernah berdusta, menolong kita untuk punya pengharapan yang kuat dalam hidup kita. Dan berharap hanya kepada Dia. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, karena Allah itu tidak berubah. Ada sebuah lagu sekolah minggu, saya besar di gereja Pantai Kosta dan seringkali lagu ini dinyanyikan dalam ibadah kami di sore hari. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yes, Allah gak pernah berubah. Manusia bisa berubah gak Bapak Ibu? Bisa. Ya kan? Maleakhi 3:6 berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Suami istri bisa berubah gak? Bisa. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ini percakapan antara suami istri. Seorang istri berkata, "Pah, sebelum kita menikah, Papa sering banget kasih hadiah ke Mama. Kok sekarang udah gak pernah kasih hadiah-hadiah lagi? Papa sudah berubah ya?" Lalu papahnya ngeles. Nah, papahnya ini suka mancing. "Mah, Mama pernah lihat enggak nelayan yang kalau sudah menangkap ikannya, terus ikannya dikasih makan lagi? Pernah lihat enggak?" Enggak pernah. Nah sama, saya juga kayak gitu ya kan. Mama kan sudah saya tangkap, jadi enggak perlu dikasih hadiah-hadiah lagi. Ya, mamanya dasar pelit. Ya kan, manusia bisa berubah, suami bisa berubah, istri bisa berubah. Ada cerita lagi, supaya enggak ngantuk. Masih tentang pasangan suami istri. Istrinya berkata, "Mas," suaminya berkata, "Iya Dek, kenapa sih waktu menikah waktu sudah menikah aku kok gak pernah diajak jalan-jalan lagi? Padahal dulu selama pacaran sering banget diajak jalan-jalan, naik motor, jalan kaki, naik sepeda, mesti diajak kemana-mana." Lalu papahnya diam sebentar, ini jawabannya harus pinter nih. Oke, akhirnya dia dapat. "Coba diinget-inget Dek," suaminya berkata, "kenapa kita menikah?" Istrinya ngomong, "Karena kita jodoh Pak." Betul sekali. Jodoh itu terusannya apa? Istrinya berkata, "Kalau jodoh tidak kemana-mana." Nah, makanya kita tidak usah kemana-mana. Kan jodoh tidak kemana-mana. Ya kan? Istrinya langsung salah jawaban ya. Oke, suami istri bisa berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah. Itu alasan yang ketiga. Oke, jadi kita dapat 3 alasan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Karena Allah itu baik. Yang kedua, Allah tidak pernah berdusta. Yang ketiga, Allah tidak berubah. Yang keempat, karena Allah tidak membeda-bedakan orang. Kisah 10 ayat 34 berkata, lalu Petrus berkata, "Sekarang saya sungguh-sungguh sadar bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Artinya apa? Di hadapan Allah saya, Ibu Sarah, Bapak Ibu sama berharganya. Dan pengharapan kita sama bernilainya di hadapan Allah. Allah enggak melihat, oh Bu Sarah menggembalakan sekian ribu orang, maka pengharapannya menjadi lebih penting dibanding mungkin teman-teman yang cuma datang setiap hari Minggu. Di mata Allah kita sama berharganya. Tuhan menyelamatkan kita dengan darahnya yang mahal. Dan pengharapan kita di dalam Dia sama bernilainya Bapak Ibu. Karena Allah gak pernah membeda-bedakan kita. Dan ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita berharap hanya kepada Dia. 4 alasan ini. Saya pikir cukup ya 4 alasannya. Atau perlu kelima?
Nah, perlu kelima, ditutup dengan yang kelima. Oke, yang kelima alasannya apa? Alasannya baca alasan 1 sampai 4. Enggak, alasan yang kelima ya. Ibrani 6 ayat 19 yang tadi kita baca. Bahwa pengharapan di dalam Allah itu sauh yang kuat, yang dilabuhkan di belakang tabir. Ternyata ini punya makna yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih buat Bu Sarah yang sudah menuntun kami untuk membaca ayat ini dan menerangkan bagaimana pengharapan itu begitu kuat seperti sauh. Sauh itu jangkar. Kapal kalau berlabuh dia akan melemparkan jangkarnya, lalu kemudian ada tali yang diikat di sebuah besi beton yang ada di pelabuhan itu. Itu membuat kapal itu nggak akan kemana-mana sekalipun anginnya besar, lautnya bergelora. Tetapi kapal itu akan tetap teguh. Kenapa? Karena ada jangkar yang kuat, sauh yang kuat. Dan ada tali yang dilabuhkan ke belakang, ke besi. Di sini dikatakan ada dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu tabir? Tabir itu kata lain dari tirai. Di Ibrani 9, tirai itu berbicara seperti ini Bapak Ibu. Di belakang tirai yang kudus, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukup dari emas dan tabut perjanjian. Yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu disimpan 3 barang. Yang pertama, buli-buli emas berisi mana. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Dan yang ketiga, loh batu yang bertuliskan hukum Taurat perjanjian. Ternyata 3 hal ini mewakili apa yang Allah sudah lakukan buat bangsa Israel. 3 barang ini sebuah metafora dari apa yang sudah Allah lakukan buat bangsa Israel. Apa 3 hal ini? Yang pertama, buli-buli yang berisi emas itu bicara tentang penyediaan. Mana adalah makanan surgawi yang setiap kali bangsa Israel bangun pagi-pagi, mana itu tumbuh di padang gurun. Dan bangsa Israel perlu mengambil mana itu, mengolahnya dan menjadikannya menjadi roti untuk mereka makan seharian. Mereka gak menanamnya, tapi itu tumbuh. Mana bicara penyediaan. Allah adalah Allah yang menyediakan buat hidup kita. Amin. Jika Bapak Ibu sekarang sedang membutuhkan sesuatu, ingat, harap kepada Allah. Pengharapan kita kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah ada Allah yang menyediakan. Yang kedua, tongkat Harun berbicara tentang kepemimpinan. Atau bicara tentang bimbingan Allah. Allah selalu beserta dengan kita. Dan Allah akan menuntun kita melalui jalan-jalan yang sulit dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita sedang melalui sebuah masa yang terjal. Mungkin kita merasa berjalan sendirian. Tapi ingat, Allah gak pernah lepas dari hidup kita. Allah selalu ada di dalam kita. Dan Allah akan menolong, membimbing kita melewati jalan-jalan itu. Don Moon pernah menciptakan sebuah lagu, God will make a way. Dia katakan seperti itu. Where is seem to be no way. Tuhan akan membuat jalan, sekalipun tidak ada jalan. Itulah janjinya buat hidup kita. Dan kita perlu berharap hanya kepada Dia. Kalau kita berharap sama manusia, mereka bisa lupa. Mereka bisa mengingkari. Tapi Allah gak pernah mengingkari. Dan yang terakhir, loh batu bicara tentang perjanjian. Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Dan seakan-akan janjinya enggak digenapi. Karena usia 100 tahun Abraham belum punya anak. Tapi di usia 100 tahun Allah menggenapi janjinya. Abraham mempunyai seorang anak, Ishak. Dan dari situ muncul bangsa yang sampai saat ini masih terus ada.
bangsa Israel, bangsa perjanjian. Dan kita, Bapak Ibu, teman-teman, kita itu adalah anak-anak Allah. Kita itu ahli waris, kita itu keturunan Abraham yang diadopsi di dalam silsilah kerajaan Allah. Makanya kita bisa berharap sama dia. Kita bisa terus percaya. Firman ini bisa berhenti sampai di sini. Karena 5 hal ini cukup buat hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pulang, hafalkan 5 hal ini. Kebaikannya, Allah gak pernah berdusta, Allah tidak pernah berubah. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Dan Allah janjinya sudah tergenapi melalui bangsa Israel. Itu sauh yang kuat bagi hidup kita. Amin. Tapi saya gak akan menutup hari ini karena kuotanya belum selesai. Saya akan menutup dengan sebuah bagian yang kedua. Bagaimana Allah mewujudkan pengharapan orang percaya. Waktu saya menyiapkan ini, tiba-tiba ada muncul di email saya sebuah buku, sebuah PDF. Buku ini dikarang oleh orang yang namanya Ray Johnson. Ya, bukunya seperti ini. Judulnya, bacanya apa nih? The Hope Quotient. Ya, The Hope Quotient. Ya, jadi kayak IQ gitu ya. Intellectual Quotient, EQ, Emotional Quotient. Ini The Hope Quotient. Dan dalam buku ini menerangkan bagaimana pengharapan kita di dalam Allah tidak akan pernah dikecewakan. Dia membahas banyak hal, lalu dia memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu aja, dia juga memberikan contoh-contoh dalam kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana Allah memenuhi pengharapan orang-orang tersebut. Lalu dia menyimpulkan, ternyata menurut dia ada 6 cara Allah melaksanakan janjinya, memenuhi pengharapannya dalam hidup kita. Yang pertama, Allah bisa memenuhi pengharapan kita melalui orang lain. Kita adalah jawaban dari pengharapan orang lain. Lalu yang kedua, Allah bisa memenuhi pengharapan dengan mengubah situasi. Tadinya situasinya semuanya buntu. Rasanya sudah melakukan ini nggak bisa, melakukan ini nggak bisa. Tetapi ada satu masa di mana tiba-tiba semua pintu terbuka. Dan kita bisa akhirnya menyelesaikan masalah tantangan yang sedang kita hadapi. Itu Allah campur tangan melalui perubahan situasi. Yang ketiga, ada sebuah transformasi di dalam kita. Allah mengubah cara kita berpikir, cara kita merespon. Sehingga akhirnya apa yang kita harapkan terwujud karena kita menjadi jawaban atas pengharapan itu. Lalu yang keempat, melalui intervensi. Ada orang-orang yang didoakan, orang berharap sembuh dan Tuhan menyembuhkannya. Tuhan mengintervensi langsung. Ada juga orang-orang yang Allah memenuhi pengharapannya melalui penantian dan pertumbuhan. Dan dia merangkum dan ada hal-hal lain yang dia tidak tahu. Dia berkata, Allah akan memenuhi pengharapan kita dengan cara yang tidak terduga. Nah, waktu saya membaca ini, saya tertarik dengan yang pertama, melalui orang lain. Saya ingin memberikan sebuah perumpamaan Bapak Ibu, supaya kita ngerti ternyata kita itu adalah bagian dari jawaban pengharapan itu loh. Kok bisa? Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Hari ini firmannya singkat. Bapak Ibu, bisa jadi saya adalah jawaban dari pengharapan orang lain. Kok bisa Pak Ivan? Saya akan tunjukkan. Ius bisa ke depan. Ius, lalu Alvin. Ya, Alvin. Sama Erwan, boleh Erwan. Ya, saya kasih contoh. Sini Ius. Erwan di sini. Ya, bertiga. Ya, ini cowok-cowok ganteng, ya kan? Trio Libels, ya. Trio Libels.
Bapak Ibu, saya begitu mengasihi Bapak Ibu sampai saya menyiapkan properti sedemikian rupa supaya Bapak Ibu mudeng pulang dengan satu pemikiran yang baru. Ya, setiap kita punya pengharapan. Amin. Buat anak kita, buat orang yang kita kasihi, buat keluarga kita, apapun pengharapannya, setiap kita pasti punya pengharapan. Nah, saya bikin gambaran, pengharapan kita saya gambarkan dengan berbagai bentuk. Karena saya nggak tahu pengharapan Bapak Ibu apa. Ya, pengharapan Irwan digambarkan dengan segi 4. Pengharapan Alvin digambarkan dengan segitiga. Pengharapan Ius digambarkan dengan lingkaran 3 buah. Ya, masing-masing punya pengharapan. Dan mereka sudah membawanya di dalam Tuhan. Tuhan, inilah pengharapanku, Irwan berkata. Aku ingin kotak ini Tuhan. Aku ingin segi 4 ini. Alvin berkata, aku ingin segitiga. Ya, aku ingin kurus juga. Aku ingin lingkaran 3 ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau ternyata bisa jadi, Kang Fit. Nah, enggak apa-apa, pegang dulu. Pegang dulu, ya. Oke. Ya, ternyata pengharapan ini bisa jadi jawabannya ada di dalam orang lain. Alvin, kamu punya apa, Vin? Ya, pengharapannya segitiga. Tapi Alvin punya kotak. Dan Alvin adalah jawaban bagi pengharapannya Erwan. Berikan, Vin. Berikan. Nah, akhirnya pengharapannya Erwan terpenuhi. Sama, Alvin juga mengharapkan segitiga. Dan segitiga ini ternyata ada di dalam tangannya si Ius. Maka ketika Ius memberikan segitiga itu kepada Alvin, pengharapannya Alvin terpenuhi. Nah, salaman, oke. Ius mengharapkan lingkaran 3. Ketika dia berharap lingkaran 3, siapa yang punya lingkaran 3? Woi, Irwan punya 1. Ya, kasihkan Ius. Ternyata Ius juga sudah punya 1. Bisa saja pengharapan itu terpenuhi karena ada perubahan dalam diri Ius. Tapi kan butuhnya 3. Kok baru ada 2? Yang 1 di mana? Yang 1 ada di mana? Bisa lari ke depan? Ya, ternyata ada orang lain. Iya. Ya. Oke. Cepet Fer, Yus. Cepet Fe. Biar kurus. Yuk. Oke. Nah. Karena VV Bapak Ibu, gambaran ini menunjukkan bahwa setiap kita punya pengharapan, tapi setiap kita bisa jadi punya jawaban dari pengharapan orang lain. Butuh kepekaan, butuh kita membuka hati. Bisa saja kita adalah jawaban buat orang di sebelah kita. Senggol dong, aku jawaban loh dari keinginanmu, bisa saja. Terima kasih buat teman-teman, bisa dibawa propertinya atau taruh di belakang. Oke, Bapak Ibu, jawabannya belum tentu uang. Ya, saya kasih sebuah kesaksian. Saya sudah mengembalakan komsel berapa tahun. Di Jogja saya mengembalakan komsel, di Klaten ini saya mengembalakan komsel juga. Dan kesaksian dari teman-teman yang ikut di komsel saya, terima kasih Ko Ivan. Ko Ivan sudah jadi mentor. Terima kasih Cilinda. Cilinda sudah jadi mentor buat saya. Saya bertumbuh di dalam komsel ini. Saya mendapat berkat. Saya ngerti firman Tuhan lebih lagi. Dan saya mengucap syukur buat itu. Tapi Bapak Ibu, saya juga punya pengharapan. Anak saya di Jogja. Dan karena dia sibuk, dia nggak mungkin setiap hari pulang ke Klaten. Saya rindu ada orang-orang atau ada orang yang bisa mementor anak saya. Kenapa? Karena di sana dia sendirian. Saya rindu ada orang-orang yang bisa mengajak dia komsel,
lalu kemudian menolong dia untuk punya prioritas yang benar, bahkan di saat dia masih muda. Dan itu yang menjadi doa saya, itu pengharapan saya. Setiap pagi saya sama istri saya berdoa, doa saya seperti ini, Tuhan siapkan, kirimkan seorang mentor buat anak saya. Sama seperti saya sudah jadi mentor buat orang-orang yang kau kirim dalam hidup saya. Saya rindu Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah menjadi jawaban buat beberapa orang. Kira-kira Tuhan akan mengabulkan harapan saya enggak Bapak Ibu? Amin. Kenapa Bapak Ibu? Saya enggak tahu jawabannya, tapi saya percaya ada sebuah hukum yang namanya hukum tabur dan tuai. Saya sudah melakukan bagian saya, menabur dengan menjadi mentor buat orang lain. Dan saya percaya apa yang saya tabur itu akan menghasilkan tuaian. Tidak selalu bicara soal uang Bapak Ibu. Bisa bicara hal yang lain. Apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Ingat, ketika kita menjadi jawaban buat pengharapan orang lain, maka kita sedang menabur di ladang Tuhan. Dan saya percaya taburan itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang sedang kita harapkan saat ini? Jangan terlalu fokus dengan apa yang kita harapkan. Fokus juga dengan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Karena untuk itulah kita diciptakan. Saya minta Ibu Gembala bisa ke depan untuk menutup firman pada siang hari ini. Ya saudara-saudara, seperti ilustrasi yang terakhir, saya tadi pagi menceritakan satu pengalaman ketika satu hari orang chat saya dan bilangin dia ada di rumah sakit dan dia pakai BPJS tapi uangnya kurang 200.000. Dan dia bilangin bisa bantu enggak? Lalu saya screenshot ATM saya, isinya adalah 186.000. Bukan 1.800.000 sekian ya, 186.400. Lalu saya bilangin, saya kasih kamu 100. Tapi saudara kebayang dia di rumah sakit, itu berarti kurang 100. Lalu kemudian dia bilang ke saya, tambah 10.000 lagi bisa enggak? Saya bilang bisa, saya kirim 110.000. Saya enggak tahu 90.000-nya dia dapat dari mana. Tapi kenapa pikiran saya tidak stres? Karena pikiran saya sudah saya jaga benar. Saya berpikir, saya sama dia masih lebih enak saya. Saya enggak sakit. Saya enggak butuh 200.000, dia butuh dan dia kepepet. Dan seperti itu tadi ya, bahwa orang ini ternyata uang 110.000 saya adalah jawaban. Dan saya menjadi jawaban untuk dia bisa keluar. Dibandingkan saudara di rumah bisa makan 3 kali, bisa tidur. Orang ini di rumah sakit tertahan karena kurang uang 200.000. Saya selalu percaya bahwa kita memenuhi harapan satu dengan yang lain ya, amin ya. Amin, jadi jangan tertekan. Tuhan sudah atur bahwa berkat itu tidak selalu bentuknya uang. Di rumah saya, pagar saya itu bisa berbunga, bisa berbuah. Buahnya seringkali pisang. Buah naga, ya saudara, mungkin saudara berpikir pagarnya kayak apa ya? Pagarnya sama, udah ada karatan-karatan sendiri. Pagarnya saudara jangan dibikin karatan. Artinya pesan saya bahwa berkat itu tidak selalu uang. Teman-teman baik itu juga adalah berkat. Saudara bersyukur dikelilingi orang-orang baik di sekitar saudara. Ketika saudara dalam kesulitan, saudara bisa kirim pesan ke mereka. Dan Tuhan bisa pakai mereka untuk menjawab keperluan saudara. Amin ya. Itulah gunanya kita ada dalam komunitas di gereja. Kita bisa saling menguatkan. Seperti ilustrasi itu tadi ya. Kita nyanyikan lagu Harapanku di Dalammu. Harapanku di dalammu, hanya
saudara sedang harapkan. Saudara belajar taruh pengharapan saudara di belakang tabir. Saudara tahu kenapa buli-buli itu isinya mana disimpan? Supaya umat tuh ingat-ingat kalau dalam kebutuhan. Bukan orang yang memenuhi kita, Tuhan itu provider. Amin. Saudara di belakang tabir tuh ada firman. Kalau saudara makan sayur, mohon maaf BAB-nya hijau. Kalau saudara makan buah naga, BAB-nya merah. Kalau saudara makan firman, keluarnya mujizat. Makan firman, makan firman. Tiap hari, tiap saat firman. Praktekkan firman, itu keluarnya mesti mujizat. Mesti mujizat. Amin. Terima firman. Just do it, just do it, just do it. Keluarnya mesti mujizat, mesti kuasa. Amin ya. Berapa banyak orang yang punya pengharapan. Saudara berharap hari besok lebih baik, minggu depan lebih baik. Saudara harus tiap hari bangun dengan pengharapan besok lebih baik. Mungkin besok ada sesuatu yang terjadi. Mungkin besok ada suatu kebaikan. Bahwa paling tidak setiap hari kita makin dekat dengan janji-janji. Dengan pengharapan kita berjalan menghampirinya. Amin ya. Amin. Saudara, apapun itu saudara mau ngomong pengharapan saudara, 1 menit omong ke Tuhan. Omong, saya berharap apa? 1, 2, 3. Tuhan, kami selalu berharap. Kami tidak pernah hilang pengharapan. Setiap pagi kami bangun dan berharap bahwa ini hari terbaik. Bahwa ada sesuatu kebaikan, bahwa ada keberuntungan, bahwa kami semakin dekat dengan mimpi-mimpi kami. Terima kasih Tuhan, kami menaruh kepercayaan kami, pengharapan kami di tempat paling belakang, di tempat maha kudusnya Tuhan, di mana imam besar kami yaitu Yesus, di mana ada kuasa Allah, ada pimpinan Allah, ada penyediaan Allah. Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang mengabulkan pengharapan kami. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak bisa mengecewakan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik. Karena Ia tidak pernah berdusta. Ia selalu menepati janjinya. Ia ada untuk kita. Tuhan, biarlah kami semua dapat melihatnya supaya kami semakin diteguhkan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ini kami mengembalikan perpuluhan, visi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan Kau akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Kami memberikan hati kami Tuhan dengan rendah hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, menyembah Dia. Raja Mari berdiri jemaat Tuhan. Mari berdiri. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Segala katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
damai, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan rasa puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada siang ini. Tuhan ingatkan kami ya Tuhan melalui kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Agar kami tidak berharap kepada manusia atau dunia ini. Namun hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami dalam setiap situasi kehidupan yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni di dalam tugas pengembalaannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai melalui pelayanannya ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan, menyembah dan memuji melalui gerejamu ini ya Tuhan. Demikian pula untuk Bapak Ivan yang pada kesempatan siang ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap usaha pekerjaannya. Demikian pula untuk keluarganya Tuhan senantiasa yang akan menjaga dan memeliharanya. Tuhan, kami juga mengucap syukur di bulan ini 79 tahun bangsa kami merasakan kemerdekaan ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Yang telah Tuhan limpahkan untuk bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan membawa bangsa kami ini semakin maju dan berkeadilan ya Tuhan. Amin. Berkatilah pula ya Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah di dalam menjalankan pemerintahan ya Tuhan, agar senantiasa tetap menjaga kejujuran dan integritas ya Tuhan. Jauh dari praktek KKN ya Tuhan, sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.